Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum? Khair, Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustazah. Tante Ustazah, Ya, Sehat, Pancasila. ya, alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali berkumpul di majelis online. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang tiba menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kita, seperti biasa kita langsung saja, tidak sambil menunggu yang lain kita mulai murojaah insya Allah. surah Al-Qadar ya saja. Ya, Al-Qadar. surah Al-Qadar dulu ya. Nanti insya Allah setelah surah Al-Qadar kita murojaah mungkin 1-2 ayat. Nanti saya sebutkan di surah apa, diterjemahkan lagi aja. Ya, mungkin ada pertanyaan sedikit. Kalau nggak hafal boleh baca ya saja. Nah, boleh nggak apa-apa? Nggak hafal ya. Ya, dia. Kalau Saya pikir udah hafal. murojaah yang lewat-lewat, yang lama-lama. Iya, nggak apa-apa. Ya, baik. Silakan dibaca di surah Al-Qadar. Insya Allah satu orang ini cukup ya, satu-satu ya, karena nggak terlalu banyak ayatnya, hanya 5 ayat saja. Ya. Silakan. Jadi satu orang satu ayat itu saja. Kan, Satu surah, satu surah. satu Oh, surat. satu surah. Ya, Iya. baik. Mulai yuk saja. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya anzalna telah menurunkan Al-Qur'an fi lailati pada malam Al-Qadar kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma dan apakah adraka kamu tahu malailatu apakah malam Al-Qadar kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatu malam Al-Qadari kemuliaan khairun adalah lebih baik min alfi dari 1000 syahir bulan. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul turun al malaikatu malaikat waruhu dan ruh fiha pada malam itu diizni dengan izin Rabbihi Tuhan mereka mingkuli dari segala amrin urusan. Salamun hiya hatta mata'alil fajar. Matola'il. Salamun hiya hatta matola'il fajar. Ya. Salamun sejahtera ia
iya hatta hingga mato alin Matola. Tola'il. terbit al-fajri fajar. Ya, nah, barakallahu fiik. Diulang-ulang ya, Bu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik Ustazah. Barakallahu fiik. Syukron jazakillah khair Ustazah. Jazakillahu khairan. Selanjutnya, tafadholi, Man ba'daha. Bu Ya, Wardah. Wardah, Ustazah, Assalamualaikum. Surat Waalaikumsalam Al-Adiyat ya, warahmatullahi. Ustazah, surat Al-Adiyat. Al-Fajr dulu itu Umi. Al-Fajr dulu Umi. Al-Qadar. Al-Qadar, apa? Al-Qadar. Al-Qadar, Ya. oh Al-Qadar. Ya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami telah menurunkannya fi lailati di dalam pada malam al-qadar kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma dan tidak dan apakah adraka kamu mengetahui ma apakah lailatu malam itu al-qadr malam Al-Qadar, kemuliaan. Apakah malam apakah malam kemuliaan itu Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatu malam al-qadri kemuliaan khairun sebuah kebaikan apa? Lebih Khairun baik. adalah lebih baik min dari alfi 1000 syahr bulan. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu telah diturunkan, telah diturunkan al malaikatu malaikat warruhu dan ruh atau Jibril fiha di dalamnya biizni dengan izin Rabbihim Tuhan mereka min kulli amr dari segala urusan. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun kesejahteraan hiya Ya. iya hatta sehingga matla'i terbit al-fajr, fajar. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakallahu Jazakumullah khair, Ustazah. khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya anzalna Anzalnahu. apa? Ada hunya. Oh iya Ustazah. Anzalnahu. Oh, apa? Anzalnahu. Telah menurunkannya fi padanya lailatil qadr. Lailatil malam al-qadri, kemuliaan atau malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma dan apakah adraka kamu tahu ma adraka ma apa itu apakah
apakah Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul malam al-qadr. Kemuliaan itu beri khairum, Khairun. khairun lebih baik, khairum min alfi syahr min alfi syahr dari 1000 bulan. Ya. Alfi syahr. Tanazzalul malaikatu Tanazzalul malaikatu Waruhu. apa namanya? Tanazzalul malaikatu biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu turun al malaikat itu waru dan ruh biizni rabbihim dengan izin Robnya, Rabbihim min kulli amr untuk segala urusan, dari segala urusan. Salamun hiya hatta matma'il Salamun hiya hatta matma'il fajr. Ya. Apa itu? Salamun kesejahteraan, salamun hiya iya pada malam itu, salamun hiya hatta sehingga matma'il fajar sehingga terbit fajar. Ya. Nah, barakallahu fiik. Betul, nah, Ustazah, jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya silakan. Saya saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama ilah Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya Inna anzalna kami turunkan dia Lailatul malam kemuliaan. Wama dan apa Lailatul Qadar dan apa Lailatul malam Qadar malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan Lailatul Qadri malam kemuliaan khairin lebih baik khairin min alfi syahr dari 1000 syahr bulan. Tanazalul malaikat turun malaikat tanazalul mingkul tanazalul Malaikat. ya malaikat ruh kudu ruh Jibril tanazalul malaikat waruh fiha padanya baru pihak biizni dengan izin Rabbihim Tuhan mereka mingkuli amr dari kuli semua amr urusan. Terus salamun kesejahteraan, salamun iya hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat. Iya atta matloil Itu awet nggak dituduh di kamu. iya sehingga loil sampai terbit matahari. Pakai tudung Emma. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selanjutnya nomor 5 silakan Ibu Yuyun silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan. Inna anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatil pada malam hari qadar al-qadar kemuliaan Malam. Ya. pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma dan apakah adaraka kamu tahu ma apa lailat malam kemuliaan al-qadar malam kemuliaan itu Lailatul Qadar malam kemuliaan itu khairun lebih baik min dari alfi syahr dari 1000 bulan. Ya. Tanazzalu turun al-malaikatu malaikat waruh dan ruh Jibril fiha di dalamnya biizni dengan izin bihim Tuhan mereka mengkuri untuk mengatur amrin segala urusan. Salamun sejahteralah ia hatta nanti mau. Salamun sejahteralah ia hatta hingga Matla'il fajr. Ya. Sejahteralah pada malam Ya. itu sampai terbit fajar. Ya. Syukran, jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silahkan nomor 6 ya. Saya Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya anzalnahu telah menurunkannya atau Al-Qur'an fi lailati pada malam al-qadr kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma dan apakah adraka kamu tahu ma lailatu ma apa lailatu malam al-qadr kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatu malam al-Qadr kemuliaan khairu adalah lebih baik min pada dari alfi 1000 syahr bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu turun al malaikatu malaikat warruhu ruh atau Jibril fiha pada malam itu biizni dengan izin rabbihim Tuhan mereka. Min kulli dari kulli segala amr urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun kesejahteraan hiya dia atau malam itu hatta hingga matla'i terbit al fajr fajar. Jazakallahu khair Ustazah. Jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan Bu Ulan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tadi telat Waalaikumsalam. Ustazah. Ya, nah. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya anzalnahu telah menurunkan fi dalam Lailatul Qadar Lailatul malam Al-Qadar Lailatul Qadar malamnya wa dan ma adraka wa dan ma tahukah adraka salah ya Ustazah ya. Wa dan ma adraka salah ya Ustazah. Wa ma adraka salah ya. Wa ma adraka dan tahukah kamu ma apakah Lailatul Qadar malam kemuliaan. Lailatu malam al-qadri kemuliaan itu khairun lebih baik min dari alfi 1000 syahr bulan. Tanazzalu turunlah al-malaikatu para malaikat waruhu dan ruh Jibril fiha di dalamnya atau pada malam itu biizni dengan izin Rabbihim Tuhannya min dari kulli min kulli amr dari semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun kesejahteraan hiya malam itu hiya itu dia ya Ustazah. Ya. Kesejahteraan dia atau pada malam itu hatta sampai matla'il fajr. Matla'i terbit fajar. Syukran Ustazah, afwan. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Selanjutnya silakan. Sudah selesai? Masih saja. Nomor berarti sekarang. Silakan Ibu yang ini. Ibu siapa namanya yang baru? Ibu nomor Titin. 8. Itu Hana Chang. Hana, namanya Ya, Hana. ya, masuk ya. Ya, jazakillah khairan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis dengan ismi dengan ismi nama Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami turunkan pada lailatul malam al-qadar kemuliaan, hari kemuliaan. Wa ma dan apakah adroka tahukah ma apa ya lailatu malam al-qadar kemuliaan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatu malam al-qadar kemuliaan khairum lebih baik min dari alfi 1000 syahr bulan.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu kami turunkan itu ya. Tanazzalu malaikatu malaikat waruhu dan ruh fiha di dalamnya biizni dengan izin Rabbihim Allah min dari kulli segala amr urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun kesejahteraan hiya sampai kesejahteraan hiya malam hatta sampai matla'il terbit al-fajr fajar. Sadaqallahul adzim. Masyaallah, barakallahu fiik. Namanya Ibu Hana ya? Ya, betul. Oh ya, ahlan. Jazakallah Baik, khairan. kita lanjut surah Al-Alaq ya. Ya. Ya, nanti ya ininya murojaahnya nanti. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Iqra, bacalah. Bacalah. Bismi, dengan nama. Dengan nama. Rabbika, Rabbmu. Dengan nama Rabbika, Rabbmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Alladzi, yang khalaq, telah menciptakan. Saya ulang lagi, Iqra, bacalah. Bismi, dengan nama. Rabbika, Rabbmu. Alladzi, yang khalaq, telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa tadi sudah ya. Jadi tidak usah lagi diartikan. Khalaqa, dia telah menciptakan. Al insana, manusia. Min, dari. 'alaq, segumpal darah. Segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram. Wa rabbuka, dan Rabbmu. Wa di sini wa atof ya. Wa rabbuka, dan Rabbmu.
al-akramu, yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi yang 'allama telah mengajarkan bi dengan al-qalami, pena. Bil qalami, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama, dia telah mengajarkan al-insana, manusia. Dia telah mengajarkan al-insana, manusia, ma, apa. Apa, lam, yang tidak atau yang belum. Malam, apa yang belum atau apa yang tidak. Ya'lam, dia ketahui. Allama, dia telah mengajarkan al-insana, manusia, malam, apa yang tidak. Ya'lam, dia ketahui. Dia ketahui. Sampai di sini dulu ya, karena ini nanti ada murojaah insyaallah kalau ada waktu. Jadi insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya di ayat yang ke-6 sampai ke-19. Karena ini memang cukup panjang, jadi mungkin banyak memakan waktu. Baik. Surah ini adalah surah Al-Alaq. Apa makna Al-Alaq? Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Jadi Al-Alaq artinya segumpal darah. Surah ini disebut dengan surah Al-Alaq, juga disebut dengan, jadi nama lain dari surah Al-Alaq ini adalah surah Iqra. Jadi kalau anak-anak ditanya surah apa yang sekarang kamu baca, surah Iqra itu tidak salah ya, karena nama lain dari surah Al-Alaq ini adalah surah Iqra, diambil dari ayat yang pertama. Kemudian nama lain dari surah Iqra ini atau surah Al-Alaq ini adalah surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Ya mungkin nanti ada di surah yang lain juga ya disebut dengan surah Al-Qalam, itu Nun wal Qalam. Tapi di sini juga disebut dengan surah Al-Qalam. Namun yang masyhur yang kita ketahui adalah surah Al-Alaq. Artinya adalah segumpal darah. Ya, segumpal darah. Adapun ayatnya berjumlah 19. Dan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini adalah ayat yang menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama sampai ayat kelima di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti ayat ke-6 sampai seterusnya itu ada sebab turunnya adalah berkenaan dengan Abu Jahal. yakni orang yang banyak pembangkangan manusia, itu nanti akan dijelaskan di ayat 6 sampai ayat 19. Nah, insya Allah sore ini kita akan menjelaskan, kita akan sedikit memahami makna dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dalam sebuah hadis, marilah kita renungi bersama bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun tuksiru fihil qurra wa qillatul fuqaha wal ulama. Bahwasanya akan datang suatu zaman, akan datang nanti suatu masa di mana manusia itu sangat banyak dari mereka itu golongan qurra. Banyak sekali qori-qori. Mereka pintar membaca Al-Qur'an. Di mana-mana melantunkan Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi perhatikan, wa qillatul fuqaha, akan tetapi sangat sedikit yang memahami
makna yang dibaca itu secara mendalam. Makna dari ayat yang mereka baca, makna dari huruf per huruf yang mereka baca. Nah, oleh karena itu kita di sini kita berusaha untuk memahami sedikit, naik sedikit. Yang tadinya kita belajar tahsin, sedikit memahami arti satu kata. Ya. Maka Rasulullah SAW sudah jauh-jauh sebelumnya, Rasulullah menjelaskan bahwasannya nanti suatu saat nanti akan datang satu masa di mana manusia itu akan banyak sekali para qurra'nya. Para pembaca Al-Qur'an itu banyak. Akan tetapi waqillatul fuqaha, sangat sedikit yang memahami makna secara mendalam dari apa yang mereka baca. Wal ulama, dan juga ulamanya. Ummahat fillah rahimakumullah, ciri-ciri akhir zaman yang pertama adalah banyak pembaca tapi sedikit yang mengambil maknanya. Kemudian yang kedua, banyak yang memiliki ilmu tapi hanya sebatas lisan saja. Jadi memahami ilmu tersebut hanya sampai di bibir saja, tapi tidak masuk ke hatinya, tidak sampai ke hatinya ilmu tersebut. Itu yang kedua. Sehingga kita melihat bahwasannya perilakunya, omongannya itu tidak mencerminkan orang yang memahami Al-Quran. Karena orang yang paham terhadap Al-Quran, maka dia akan menjaga apa yang keluar dari mulutnya, apa yang mereka lakukan dalam setiap langkah dan gerak-geriknya. Baik. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri akhir zaman itu adalah punya ilmu tapi tidak terlihat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertambah ilmunya tapi tidak menjadikan ilmu tersebut semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah sebuah ciri-ciri akhir zaman yang disebutkan oleh para ulama. Ummahat fillah rahimakumullah, kita masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Nah, Iqra di sini adalah disebutkan oleh para ahli mufassir ya, bahwasannya ini adalah ayat yang pertama turun di mana Rasulullah SAW berada di Gua Hira dalam keadaan sendiri, jauh dari keramaian, jauh dari keluarganya, juga jauh dari kaumnya. Tiba-tiba datang seorang malaikat. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah SAW, itu seorang ummi yang tidak pernah membaca, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya ma'ana biqari. Saya tidak mampu untuk membaca. Jadi kata Iqra di sini menunjukkan bahwa membaca itu bukan hanya membaca secara lisan saja, tapi membaca di sini adalah banyak maknanya, bisa diartikan dengan mencatat atau menulis, bisa juga membaca situasi. Nah, maka kata Iqra itu sangat luas maknanya. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata di situ ada kata yaqra. Ya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini artinya bahwasanya membaca itu secara lisan. Itu makna daripada Iqra. Salah satu makna daripada Iqra. Para sahabat berkata bahwasanya sesungguhnya surah inilah yang disebut dengan ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW. Apa yang dibaca? Maka di sini tidak disebutkan dengan objeknya. Maka sesuatu yang tidak disebutkan objeknya, maka itu menunjukkan bahwasanya berlaku untuk seluruh umat. Ya,
Bacalah, siapa yang baca? Berarti ini berlaku untuk bukan hanya kepada Rasulullah SAW, tapi untuk seluruh umatnya. Bahwa hendaklah kita membaca. Kemudian kata setelahnya, afwan, saya sedikit jelaskan. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril, bacalah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Maka Rasulullah SAW dipeluk oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah SAW merasakan kepayahan sampai Rasulullah SAW ketakutan, ya ketakutan sangat erat pelukannya. Kemudian Rasulullah mengatakan ma'ana biqari. Kemudian yang kedua kalinya iqra, bacalah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab ma'ana biqari. Kemudian diucap lagi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan lagi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang ketiga. Kemudian kata selanjutnya bismi, dengan nama. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan ketika kita menjelaskan di surah Al-Fatihah. Maka di sini ada ulama yang menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah sisipan saja, kata sisipan di dalam Al-Qur'an. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang paling kuat bahwasanya setiap huruf yang ada di dalam Al-Qur'an maka semuanya memiliki makna. Bismi dengan nama ya artinya ya. Maka artinya di situ bahwasanya aku memulai dengan nama. Jadi kata bi itu memulai dengan nama. Karena apa yang kita lakukan hendaklah kita memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rabbika Rabbmu. Allah di sini tidak disebutkan dengan Allah tapi Rabbik. Kenapa disebut Rabbik? Kenapa dijelaskan hanya menggunakan kata Rabbik? Karena supaya senantiasa menjadikan Rasulullah SAW itu tenang. Karena Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW itu sangat ketakutan. Sehingga Allah mengatakan, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Karena Rabb di sini mengandung arti adalah penguasa, pencipta, kemudian pemilik, pengatur. Jadi Rabb di sini artinya menjelaskan bahwasanya hendaklah Rasulullah SAW baca dengan nama Allah, nama Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau hanya kata Allah saja, hanya sebagai ilah ya, sebagai sembahan. Tapi kalau kata Rabb menunjukkan semua artinya ya, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik. Maka disinilah hati Rasulullah SAW semakin tenang. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Perhatikan di kata bismi tadi, maka setiap di antara kita hendaklah memulai sesuatu perbuatan dengan bacaan bismillah, yaitu memulai dengan ucapan bismillah. Kita keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah ketika keluar rumah, maka Allah berkata, engkau akan dicukupkan bagimu segala kebutuhanmu pada hari itu, engkau akan dicukupkan. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu berdoa ketika keluar rumah dengan membaca bismillah, maka Allah mengatakan bahwa engkau akan mendapatkan petunjuk. Engkau akan mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, bahwasanya engkau akan dilindungi dari segala yang bisa mengganggu. Nah, disinilah kata bismillah ketika kita memulai dengan segala urusan, setiap urusan yang kita mau mulai, maka mulailah dengan bacaan bismillah. Artinya bahwasanya ketika kita membaca bismillah itu adalah wakil daripada kehendak kita, niat kita untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita pergi, kita mau naik mobil, apakah kita bisa masuk ke dalam mobil tanpa bantuan dengan Allah? Tidak mungkin. Karena seorang pun, orang yang mau makan saja,
meletakkan tangan kemudian mengambil makanan itu tidak mungkin bisa keangkat makanan tersebut tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah di sini kita mulai segala sesuatunya dengan bacaan bismillah. Artinya kita menghadirkan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah. Khalaqa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-insan. Nah, di sini al-insan menunjukkan kemuliaan manusia. Laqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam di dalam surah Al-Isra ayat 70. Kemudian yang kedua adalah manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Dengan adanya akal, dengan adanya ilmu, dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka manusia itu semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manusia itu adalah makhluk yang banyak mengingat-ingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Siapa yang telah menciptakan manusia? Yakni Allah Subhanahu wa taala, min 'alaq, dari segumpal darah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ayat-ayat yang tentang penciptaan manusia. Di dalam surah Ar-Rum ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab." Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan manusia itu dari tanah yang kering atau tanah atau debu. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-An'am ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqalakum min tin." Sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah yang basah. Jadi tin di situ adalah tanah yang basah. Tadi yang pertama adalah tanah kering atau debu. Kemudian yang kedua di ayat yang lain, yakni di dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah basah. Kemudian di dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana min salsalin." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari lumpur hitam yang bau. Salsalin, lumpur hitam yang sudah berubah warnanya, berubah udah bau ya, udah bau busuk. Nah, itu penciptaan manusia. Ini sudah tiga ya, sudah tiga. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min nutfah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari nutfah, dari air mani. Ya, itu dalam surah An-Nahl. Kemudian di dalam surah At-Tariq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqa mimma dafiq. Ya, yang telah manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Ya, pertama adalah air mani, kemudian air yang memancar. Ini bagian kedua ya, golongan kedua. Kalau yang pertama tadi dari debu, tanah basah, artinya golongan-golongan tanah itu debu atau tanah kering, tanah basah, kemudian lumpur hitam yang bau. Kemudian di bagian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dari air mani, air yang memancar. Kemudian di dalam surah As-Sajdah ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mimma immahin." Allah menciptakan manusia itu dari air yang hina. Kemudian di dalam surah Al-Insan Allah mengatakan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari nutfah, setetes air mani, sesitik air nutfah. Kemudian yang terakhir adalah di dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa taala
berfirman, mim mudghah, dari segumpal daging. Jadi manusia diciptakan dari segumpal daging. Nah, kalau kita melihat dari ayat-ayat tersebut, mungkin kadang-kadang kita bingung ya. Bingung kenapa Allah mengatakan dari debu, setelah itu di ayat yang lain tanah basah, kemudian di ayat yang lain lagi Allah mengatakan manusia itu dari lumpur hitam. Mungkin kita bingung. Kok berubah-ubah? Manusia ini diciptakan dengan berubah-ubah. Nah, disinilah pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Dari yang pertama tadi, di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kami telah menciptakan manusia dari debu. Karena awal penciptaan manusia itu dari tanah yang kering. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah sendiri, jadi Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibiarkan begitu setelah itu, kemudian nanti akan ditiupkan ruh. Itu untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa awal penciptaan manusia itu Allah sendiri yang membentuk sebaik-baik bentuk. Allah yang menciptakan manusia itu dari sebaik-baik bentuk, sehingga pada saat itu malaikat pun bingung kenapa Allah ingin menciptakan manusia ini. Ya. Terus yang kedua di ayat yang pertama tadi, debu, kemudian dari debu tadi itu ditambahkanlah air, bermacam-macam jenis air, bermacam-macam jenis tanah, sehingga ada tanah yang kering, ada tanah yang basah, ada tanah yang putih, ada tanah yang hitam. Inilah membuat sehingga ulama mengatakan bahwasanya karakter-karakter manusia itu seperti ini, ada yang kulitnya warna hitam, ada yang putih, kemudian ada yang keras, ada yang lembut. Nah, inilah terbentuk dari karakter manusia tersebut. Kemudian selanjutnya adalah setelah dicampur air, bermacam-macam jenis air, maka airnya menjadi basah. Setelah menjadi basah, maka tanah setelah dibentuk tersebut dibiarkan begitu saja, sehingga tanah tersebut tadi menjadi bau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana min salsalin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari tanah yang hitam dan bau. Nah, inilah awal penciptaan manusia, yakni Nabi Adam alaihi salam. Jadi ini adalah penciptaan Nabi Adam, proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya manusia diciptakan dari air mani. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Manusia diciptakan dari air hina. Manusia diciptakan dari setetes dari air mani. Inilah penciptaan anak keturunan Adam alaihissalam. Inilah penciptaan keturunan Adam alaihissalam. Kemudian setelah dari air tersebut menjadi segumpal darah, dan itu nanti ada fase-fasenya. Ya, mungkin Ummahat sudah paham semua ya. Bahwasanya 40 hari nanti akan ditiupkan ruh dan selanjutnya seperti itu. Jadi insya Allah kita sudah paham bahwasanya penciptaan manusia yang disebutkan dari ayat ini ke ayat berikutnya itu adalah prosesnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua tentang air banyak macam air itu, maka itu adalah proses anak turunannya Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak ingin mentadaburi Al-Qur'an tersebut? Inilah pentingnya kita harus belajar mentadaburi Al-Qur'an dari proses penciptaan Adam sampai proses penciptaan anak cucunya. Baik. Kemudian di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan warabbuka Iqra, dan bacalah warabbuka dan Rabbmu al-akram yang sangat mulia. Pengulangan kata Iqra dari ayat yang pertama tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bacalah. Kemudian di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kembali dengan kata yang sama, yakni kata Iqra. Ya, dengan kata Iqra. Di mana di sini adalah Allah ingin menguatkan
dari kata sebelumnya. Iqra bermakna yang pertama, ada bermacam-macam iqra ini di sini ya. Perbedaannya, yang pertama adalah perintah untuk diri sendiri, bahwa perintah untuk diri Rasulullah SAW untuk membaca. Kemudian yang kedua, supaya disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk membaca ketika sholat. Iqra, bacalah. Jadi berarti kita harus diperintahkan untuk membaca ketika membaca Al-Quran ketika sholat, di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian yang ketiga, makna Iqra di sini adalah untuk memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, membaca dengan melihat situasi, membaca dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, membaca dengan memahami syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian kata Al-Akram, kenapa menggunakan sifat Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Akram? Ketika Jibril mendekap Nabi Shallallahu alaihi wasallam 3 kali tadi, ketika Jibril mendekap dengan sangat kuat, kemudian mengatakan dengan perkataan Iqra, ini menunjukkan bahwasanya ada di situ mengandung makna kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang dimampukan kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Yang tadinya Rasulullah SAW tidak mampu sama sekali membaca, maka ketika didekap oleh malaikat Jibril dengan dekapan yang sangat kuat, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemurahannya sehingga Rasulullah SAW mampu membaca dengan baik dan benar apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, ya. Sehingga kata pemurah di sini juga mengandung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahannya, ya, kemurahannya kepada seluruh makhluknya. Baik makhluknya itu bertakwa kepada Allah, baik juga makhluknya itu yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak mengharapkan kepada kita sekalian tentang balasan dari manusia, juga tidak mengharapkan kata terima kasih dari hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hamba tersebut. Kemudian di ayat yang keempat, allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. Jadi objeknya di sini adalah menulis, ya. Allah mengajarkan cara menulis dengan pena. Nah, perkataan ulama bahwasanya ilmu itu mirip dengan buruan. Maka para ulama mengatakan al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti buruan. Wal kitabatu qayyidun. Maka menulis itu adalah mengikatnya. Maka dengan adanya pena, kita akan menulis dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk menulis, hikmahnya adalah kata tulis di sini adalah kitab suci Al-Qur'an. Ya, kita senantiasa menulis keilmuan-keilmuan yang sudah didapatkan dari yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya keistimewaan pena. Para ulama berkata bahwasanya Allah ingin menunjukkan kelebihan-kelebihan atau keajaiban-keajaiban pena. Ya, keajaiban-keajaiban pena. Sehingga Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in, mengatakan al-qalamu ni'matun minallahi 'azimah. Jadi qalam itu, pena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Adapun macam-macam pena, ya, pena yang terbaik di sisi manusia adalah pena yang ditulis oleh para sahabat penulis wahyu, ya. Para sahabat penulis wahyu, ya. Ada pena ini nanti akan ada namanya disebut dengan pena takdir. Jadi macam-macam pena itu, yang pertama adalah pena takdir, di mana Imam Al-Qurtubi, ya, mengatakan bahwasanya
bahwasanya takdir itu sudah ditulis ya, ditulis apa sebentar ya, saya baca dulu. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya pena yang pertama itu adalah pena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penulis wahyu. Kemudian yang kedua ada pena malaikat. Pena malaikat di sini adalah malaikat senantiasa menulis seluruh apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menulis segala gerak-gerik manusia, segala gerak-gerik manusia. Kemudian pena yang ketiga adalah penanya manusia, dan penanya manusia di sini adalah yang disebutkan tadi bahwasanya tinggal kita semakin baik seseorang itu maka penanya akan tertulis dengan senantiasa menulis dengan baik. Akan tapi semakin jahat manusia, semakin jauh manusia itu dari syariat-syariat Allah, maka yang tertulis pun, yang ditulis oleh pena tersebut adalah kemaksiatan-kemaksiatan atau keburukan-keburukan dari sang pemiliknya. Maka pena yang paling bagus adalah penanya para sahabat penulis wahyu, kemudian setelahnya itu adalah para khulafaur rasyidin, ya, kemudian setelahnya itu adalah para tabi'in dan ke bawahnya, ya. Kemudian kalau penanya malaikat, di mana Rasulullah SAW berkata di dalam surah Al-Qaf, surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu minal qawli illa ladaihi raqibun atid." Bahwasanya tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu perkataan melainkan ditulis oleh malaikat yang ada di samping kanan maupun di kiri, yakni raqib dan atid. Baik. Selanjutnya di ayat yang kelima, "Allamal insana ma lam ya'lam," yang telah mengajarkan manusia apa yang mereka belum ketahui. Itu yang mengajarkan manusia apa yang belum diketahui oleh manusia tersebut. Allah mengajarkan manusia sesuatu yang belum diketahui dengan karunia-Nya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka pena bisa mengajarkan dengan baik, ya. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya kata al-insan di sini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Di mana ketika Nabi Adam alaihissalam hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada malaikat bahwa saya akan menciptakan manusia di muka bumi, maka itu ditentang oleh malaikat. Ya, ditentang oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat merasa bahwa untuk apalagi menciptakan manusia sementara kami para malaikat itu sudah kami adalah senantiasa bersujud kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, setelah sudah sempurna ditiupkan ruh padanya, kemudian seluruh nama-nama apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diajarkan, kemudian kemudian Nabi Adam mengungkapkan kepada para malaikat, ternyata malaikat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu ada yang belum diajarkan atau belum sampai ilmunya ke malaikat. Maka disinilah para malaikat itu senantiasa langsung bersujud kepada Adam alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sujudnya di sini bukan sujud seperti kita sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujudnya di sini sujud penghormatan. Jadi jangan sampai nanti kita menganggap bahwasanya sujudnya malaikat itu seolah-olah manusia itu bisa disembah. Itu tidak. Jadi sujudnya di situ adalah sujud penghormatan, bukan sujud menyembah, ya. Kemudian yang kedua, al-insan, kata al-insan di sini disebutkan bahwasanya itu mengandung arti bahwasanya Rasulullah SAW wa 'allamaka ma lam takun ta'lam.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, sesungguhnya wa 'allamaka, dan kami mengajar kamu ya, dan mengajarkanmu ya, malam takun ta'lam, apa yang engkau belum ketahui. Artinya Rasulullah SAW diajarkan tentang beberapa ilmu yang belum diketahui. Kemudian di dalam surah yang lain, inna anzalnal qur'ana wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata al-insan di sini adalah seluruh manusia. Dan inilah pendapat yang paling kuat bahwa kata al-insan di sini bukan hanya Nabi Adam saja, bukan hanya Rasulullah SAW saja, akan tapi kata al-insan di sini mencakup seluruh manusia, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada umat Rasulullah SAW. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui sedikit pun, bahwasanya kita tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Kemudian setelah kita lahir, kemudian kita belajar dan belajar sehingga kita menjadi orang yang berakal, orang yang memiliki ilmu. Ma'afillah rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini mungkin cukup ini dulu. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke ayat yang ke-6, yang mana di sini menjelaskan tentang orang-orang yang pembangkangan manusia, dan bapak pembangkangan itu adalah ada pada Abu Jahal, ya, yang mana Abu Jahal nanti ini sangat benci kepada orang-orang yang sholat, sangat benci kepada Rasulullah SAW yang senantiasa setiap waktu melakukan sholat. Dan insya Allah nanti akan pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang bagaimana jahatnya Abu Jahal kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti tingkah laku Abu Jahal. Baik, itu saja dulu. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa Ustazah untuk minggu depan hafalannya apa Ustazah? Maksudnya sampai berapa? Waalaikumsalam. Ini ya, ayat yang pertama sampai ayat kelima. Oh iya, sampai 5. Caranya ya, ayat pertama sampai yang kelima. Kemudian nanti insya Allah kita lanjut pembahasan dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 insya Allah. Baik saja. Jazakillah khairan saja. Jazakallah khairan katsiran Ustazah. Apaan izin lip ya. Iya Ustazah. Selamat beristirahat sahabat semua Ustazah.